Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari Situmeang dari HI FISIP UPNPJ. Hari ini kita akan membahas tentang hukum diplomatik. Ini adalah pertemuan ke-7 dari mata kuliah teori diplomasi. Ya, untuk materi hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian hukum diplomatik. Yang kedua, sejarah perkembangan hubungan diplomatik. Yang ketiga, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Yang keempat, hubungan diplomatik dan organisasi internasional. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian hukum diplomatik. Jika ditinjau dari pengertian secara tradisionalnya, hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Pengertian hukum diplomatik secara tradisional itu kini telah meluas, karena hukum diplomatik sekarang bukan sekedar mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, akan tetapi juga meliputi keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional. Ada beberapa faktor penting yang didapatkan dari pengertian hukum diplomatik, yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan. Hubungan itu dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik. Para pejabat yang bersangkutan harus diakui statusnya sebagai wakil diplomatik. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Hingga kini, setidaknya ada 5 aturan internasional yang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara. Kelima aturan tersebut adalah Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik, Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler, Konvensi New York tahun 1969 mengenai misi khusus, Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat. Dan yang kelima, Konvensi Wina tahun 1975 mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Sejarah perkembangan hubungan diplomatik antar negara. Dasar hubungan internasional adalah kebutuhan untuk kepentingan masing-masing negara selain untuk kepentingan bersama. Hubungan antar negara dilakukan dalam bentuk diplomasi, diplomat, duta besar. Dasar hubungan diplomasi adalah kesamaan hak, kedaulatan negara. Negara yang melakukan hubungan diplomasi adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan pembentukan duta besar. Awalnya tidak permanen, setelah selesai tugasnya kembali ke negaranya. Setelah abad ke-15, duta besar menetap sampai jangka waktu tertentu, kemudian kembali ke negaranya untuk kemudian digantikan oleh yang lain. Kantor perwakilan tetap berjalan dan tidak tertutup, tidak ditutup atau perwakilan tetap. Awal perkembangan perwakilan diplomatik adalah contohnya City State Italia, Milan, Venesia, Genoa, Florence, Venesia pada tahun 1478 memiliki residen ambasador di Prancis. Milan
pada tahun 1490-an memiliki residen ambasador di Spanyol dan Inggris. Pertimbangan perlunya perwakilan tetap. Yang pertama adalah karena masalah keamanan. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa diplomasi akan lebih berdaya guna bila dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak secara periodik. Abad ke-17, perwakilan tetap di negara Eropa berkembang setelah perjanjian Westphalia tahun 1648. Tahun 1648, Prancis atas prakarsa Kardinal Richelieu, Perdana Menteri dan penasihat diplomatik Raja Louis XIII, membentuk lembaga di bawah kantor Perdana Menteri, Kemenlu, diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Esensi hubungan diplomatik. Memperkuat hubungan kerjasama dan persahabatan antar bangsa. Dapat menjadi alat bagi negara-negara besar untuk menekan negara-negara kecil. Kompleksitas terkait hubungan diplomatik adalah adanya keanekaragaman subjek hukum internasional yang seringkali disebabkan oleh status organisasi internasional atau gerakan pembebasan nasional, di mana negara tuan rumah tidak mengakui misi tetap mereka. Semua tergantung pada kemauan baik dari negara-negara yang bersangkutan. Pada hubungan diplomatik, negara adalah subjek utama hukum internasional. Namun, hanya negara yang berdaulat atau sovereign state yang dapat menjadi subjek hukum internasional. Apabila negara diakui statusnya sebagai subjek hukum internasional, dapat dikatakan negara tersebut dikatakan telah memiliki kepribadian atau personalitas internasional, dan negara tersebut berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Hubungan diplomatik antar negara. Sampai tahun 1815, ketentuan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina, para raja sepakat untuk melakukan kodifikasi hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis. Kongres Wina hanya menghasilkan satu naskah berupa hierarki diplomat yang dilengkapi dengan protokol Aix-la-Chapelle tanggal 21 November 1818. Tahun 1927, kerangka Liga Bangsa-Bangsa dilakukan kodifikasi yang dilakukan oleh komisi ahli, namun ditolak dengan alasan belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global atau hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Tahun 1928 dilakukan konferensi ke-6 organisasi negara Amerika yang menerima hasil konvensi dengan nama Convention on Diplomatic Officers, diratifikasi oleh 12 negara Amerika, kecuali Amerika Serikat yang hanya menandatangani, tidak meratifikasi. Ini karena menolak ketentuan tentang suaka politik. Konvensi ini sifatnya regional, sehingga implementasinya hanya berlaku pada tingkat regional. Tahun 1930 dilakukan konferensi Den Haag yang tidak memasukkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik sebagai kodifikasi internasional. Tahun 1947, Komisi Hukum Internasional dibentuklah Majelis Umum PBB melalui GA Resolution 174/2 Romawi _1947 menetapkan 14 topik pembahasan termasuk tentang hubungan dan kekebalan diplomatik. Walaupun topik tersebut tidak mendapat prioritas pembahasan. Tahun 1953, atas usul delegasi Yugoslavia, kodifikasi dimaksud dibahas sebagai implikasi Perang Dingin dan terjadinya
pelanggaran ketentuan hubungan diplomatik. Tahun 1954 mulai dibahas hubungan dan kekebalan diplomatik. Tahun 1959 diselenggarakan konferensi internasional untuk membahas hal tersebut dengan nama The UN Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities. Indonesia meratifikasi Konvensi Vienna dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Esensi Konvensi Wina adalah hukum kebiasaan tetap berlaku, tetapi peranannya hanya sebagai tambahan. Dilengkapi dengan konvensi tentang misi-misi khusus atau Convention on Special Missions yang disahkan PBB tahun 1969. Diterimanya prinsip resiprositas yang merupakan sanksi efektif dan tetap atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Wina. Contoh, bila salah satu negara pengirim atau penerima lalai dalam memberikan hak-hak istimewa, kekebalan, atau perlindungan terhadap wakil-wakil negara asing, maka negara asing yang bersangkutan akan melakukan tindakan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Secara garis besarnya, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, immunity. Immunity adalah kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima, baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan. Yang kedua, inviolability. Ini hanya ditujukan kekebalan terhadap orang-orang pemerintah, organ-organ pemerintah, dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Diplomatic immunity dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu-gugat seorang agen diplomatik dalam melaksanakan tugas di negara asing. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan pada perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961, yaitu kekebalan diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi, kekebalan kantor kediaman dan tempat kediaman, kekebalan korespondensi, kekebalan dan keistimewaan diplomatik negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau bea masuk. Inviolability adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat dalam misi diplomatik atau hak-hak istimewa, dan kekebalan diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima. Hak tidak dapat diganggu-gugat termasuk di dalamnya adalah: pertama, perlindungan terhadap gedung diplomatik. Yang kedua, kebebasan komunikasi. Yang ketiga, kebebasan bergerak. Yang keempat, kediaman pejabat diplomatik. Yang kelima, kantong diplomatik. Yang keenam, kurir diplomatik. Berdasarkan pada Konvensi Wina tahun 1961, kekebalan itu diberikan pada pejabat perwakilan diplomatik, staf pribadi, anggota keluarga pejabat diplomatik, kurir diplomatik, dan lainnya. Keistimewaan diplomatik. Pembebasan dari kewajiban militer. Pasal 35 Konvensi Wina tahun 1961, negara penerima akan membebaskan semua agen diplomatik dari layanan pribadi, semua layanan publik apapun,
dan militer dari kewajiban seperti yang berhubungan dengan keharusan menyediakan barang, sumbangan militer, dan penyediaan akomodasi. Keistimewaan diplomatik berikutnya adalah pembebasan bea dan cukai. Negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan yang dianutnya mengizinkan pemasukan dan memberikan pembebasan dari semua bea dan cukai, pajak, dan biaya yang bersangkutan. Selain daripada biaya-biaya penyimpanan, angkutan, dan pelayanan jasa semacamnya, atas barang-barang untuk penggunaan resmi dari misi dan barang-barang untuk keperluan pribadi, wakil diplomatik, atau anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya, termasuk barang-barang yang diperuntukkan untuk kediamannya. Namun, apabila negara penerima berkeyakinan bahwa barang-barang yang dimasukkan ke negara penerima itu berisi alat-alat yang tidak ditujukan untuk keperluan dinas, ataupun barang-barang yang dilarang Undang-Undang Nasional Negara Penerima, maka dilarang untuk diimpor atau diekspor, ataupun diawasi oleh peraturan karantina yang berlaku di negara penerima, adalah terlarang atau tidak akan diizinkan masuk ke negara penerima. Keistimewaan diplomatik berikutnya adalah pembebasan dari ketentuan jaminan sosial. Seorang wakil diplomatik sehubungan dengan pelayanan yang diberikan untuk negara pengirim dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang berlaku di negara penerima. Pembebasan ini juga berlaku terhadap pelayan pribadi yang hanya bekerja untuk wakil diplomatik, dengan syarat bahwa mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di negara penerima, dan mereka dilindungi oleh ketentuan-ketentuan jaminan sosial yang dapat berlaku di negara penerima atau negara ketiga. Dasar teoritis kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan-kekebalan dan hak istimewa, di dalam hukum internasional terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, teori exterritoriality. Artinya adalah bahwa seorang wakil diplomatik itu karena exterritoriality dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima. Yang kedua adalah teori representatif karakter. Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan diplomatik dan hak istimewa kepada sifat dari seorang diplomat, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Teori yang ketiga adalah teori kebutuhan fungsional. Menurut teori ini, dasar-dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik adalah bahwa wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah. Mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, setiap orang yang berhak mendapatkan hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan mulai menikmatinya sejak pengangkatannya diberikan kepada Kementerian Luar Negeri atau kepada kementerian lainnya, sebagaimana mungkin telah disetujui. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya
menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di suatu negara penerima. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan diplomatik dan organisasi internasional. Sejak abad ke-16 dan 17, masyarakat telah mengenal misi diplomatik dalam arti yang sangat umum. Tetapi setelah abad ke-17, misi diplomatik yang dikenal sekarang, yang disebut misi diplomatik temporer, baru mulai muncul. Hak, kewajiban, dan keistimewaan dari misi diplomatik mulai berkembang di abad ke-18. Dan pada awal abad ke-19, baru tercapai kesepakatan bersama mengenai hubungan diplomatik. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya Konferensi Wina tahun 1815 yang menyebabkan perlunya kodifikasi baru yang lebih luas dan perumusan mengenai hukum mengenai utusan diplomatik. Kodifikasi ini yang telah dikenal dengan Pengaturan Wina telah memperoleh beberapa penyesuaian dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan pasal 14 sampai 18 Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan diplomatik tanggal 18 April 1961. Sementara itu, semakin berkembangnya hubungan interaksi manusia telah melahirkan perkembangan baru di bidang hubungan internasional. Negara yang telah ada menggabungkan diri mereka melalui penggolongan klasifikasi tertentu dalam wadah suatu organisasi internasional. Dalam organisasi internasional, dikenal beberapa macam penggolongan kesamaan yang mendasarinya, seperti organisasi internasional publik yang didasarkan hubungan negara yang disebut organisasi internasional publik, organisasi internasional privat maupun universal. Ada juga organisasi internasional yang berdasarkan prinsip regional dan subregional. Perkembangan sekarang menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik ditunjuk dan dilakukan atas nama kepala negara untuk mewakili negaranya di negara lain. Hal tersebut sama juga seperti dalam prakteknya di Indonesia, seperti yang termuat di dalam Pasal 13 Ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan menunjuk perwakilan diplomatik ada di tangan kepala negara dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada kenyataannya sekarang, organisasi internasional telah diakui sebagai subjek hukum internasional yang setara dengan subjek hukum internasional yang lainnya di mata hukum internasional. Yang dimaksud dengan subjek hukum internasional adalah semua yang menurut ketentuan hukum internasional yang berkemampuan untuk bertindak. Hukum internasional mengenal subjek seperti negara, organisasi internasional, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Karena itu, kemampuan untuk bertindak pada hakikatnya merupakan personalitas dari subjek hukum internasional tersebut. Tiap organisasi internasional memiliki personalitas hukum sendiri dalam hukum internasional. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban organisasi internasional di mata hukum internasional. Dengan demikian, subjek hukum yang ada di bawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Pengakuan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sudah banyak diterima oleh wewenang hukum di dunia, antara lain oleh International Court of Justice yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah Mahkamah Internasional. International Court of Justice yang dipelopori oleh kasus reparation for injuries suffered in the service of the United Nations case. Dalam kasus ini, International Court of Justice telah menyatakan bahwa United Nations merupakan subjek internasional dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional, dan karena itu badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dalam rangka mengajukan tuntutan internasional.
International Court of Justice juga menekankan lagi anggapan organisasi internasional sebagai subjek hukum dengan International Court of Justice Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt. Anggapan ini dikeluarkan oleh International Court of Justice pada tahun 1980. Dalam kasus ini, International Court of Justice menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang dengan sendirinya terikat oleh kewajiban-kewajiban yang terletak padanya di bawah aturan-aturan hukum internasional, konstitusinya maupun persetujuan internasional di mana organisasi tersebut sebagai pihak. Dalam hal hubungannya dengan negara, organisasi internasional dapat memberikan juga perwakilan sebagai representasinya di suatu negara. Hubungan itu ditandai dengan adanya perjanjian antara organisasi internasional yang bersangkutan dengan sebuah negara. Perwakilan tersebut dapat juga dikategorikan perwakilan diplomatik oleh hukum internasional dengan ketentuan tertentu yang diatur dengan perjanjian terlebih dahulu. Semakin banyaknya organisasi internasional yang berkembang di dunia internasional menyebabkan perlunya pengaturan yang baku mengenai hubungannya dengan negara. Hal ini terutama menyangkut hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum internasional telah mengatur mengenai hubungan diplomatik antar negara dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Semakin banyaknya permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi antara European Union dengan Turki, juga turut mendasari perlunya aturan yang baku mengenai hubungan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi hubungan diplomatik, suatu perwakilan diplomatik, atau seorang pejabat diplomatik. Fungsi yang pertama adalah mewakili negara pengirim di negara penerima. Melindungi di wilayah negara penerima kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya. Selanjutnya adalah mempelajari dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya. Selanjutnya, meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik. Pejabat diplomatik yang bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya, baik disebabkan karena masa tugasnya telah selesai, maupun karena memburuknya hubungan antara kedua negara. Dalam keadaan yang disebut terakhir ini, maka perwakilan akan dipimpin oleh charge d'affaires atau kuasa usaha. Pejabat diplomatik yang bersangkutan dinyatakan persona non grata. Yang ketiga adalah dibekukannya atau putusnya hubungan diplomatik. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ya. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.